اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati guru kita Habibun al-Mahbub Habib Ali bin Idrus al-Masyhur mata'anallahu bitulah hayatin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik hidayah inayahnya Allah, khususnya nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingga kita pada malam hari ini masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki untuk mencari ilmu dan berzikir bersama di majlis zikir Syifaul Qulub. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah bisa diperkumpul bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirasulkannya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh guru kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita, mudah-mudahan beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, diluaskan rezekinya, diluaskan ilmunya, manfaat di dunia wal akhirah, dan beliau bisa membimbing kita, mengajarkan kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan untuk ibadah kepada Allah dalam sehari-hari. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Pada biniatin kabul wa tamam sallallahu alaihi wasallam da'ikan syarjal bil khair wal wal ahban alim bid-din wal jam waj'alna jama'an khair wa sa'ad li khadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyat wa amsal al-mursalin al-muhajir Allah sallallahu Ahmad bin Sawsan bagi muqaddam Muhammad bin Abdul Subur sadat summa ila arwah jami'il awliya wal syuhada wal ulama il amal wal mujahidin fi sabilillah waj'alna jama'an khair wa iyyahum fi kanaf wa amanik wa jiwarik wa sa'at alaina wa kulli khair wa ni'matud dunya min al-ilmi wat taqwa wa istiqamah wa tawakkul al-umur wa sahha wal afiyah wa suhur. Bismillahirrahmanirrahim. Muassis fi hadzal kitab Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad Zakaria bin Ismail rahimahullah taala wa rasul nasihat dunya wal wasail Imam al-Uli al-Kutub Abdullah bin Ahmad
الله حتى وصول وفروعهم ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء المجتهدين والملائكة المكرمة الفارسين المكرمة الشرق الأرض والأرض ثم لأرواح آبائنا أمهاتهم وأجدادهم وجداتهم وأولادهم وأبنائهم وأزواجهم ولا تطلب فيكم طاعتك ورسولنا برمضان هذه النية كلية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القول السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربنا صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل المعروفات الصفات الكمال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا أنت التواب الرحيم. وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في آية الأخرى إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر ثوابه الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها. صدق الله العلي العظيم صدق رسولنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang ke-30 di bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah. Enggak berasa di malam Jumat Sayyidul Ayyam, malam yang penuh keberkahan. Kita baca salawat, kita baca zikir. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita kaji agar kita ta'allamuhu rajulun khairul lahu min dunya ma fiha. Mana sabda Nabi babun minal ilmi, satu bab kita buka dari mengkaji ilmu agama ya, bagi seseorang khairul lahu min dunya ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya kata Nabi. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa bertambah ilmu kita ya, karena akhir zaman kata Nabi saya dialin nas sanawat hadaat yusaddiqu fiha al-kadzib wa yukazzibu fiha as-sadiq wa yu'taminu biha al-amin wa yukhawwinu biha al-ahain wa yantiqu biha ar-ruwabidah. Qalu wa ma ruwabidah ya Rasulullah? Qala arjul dafi fi amril ammah. Dan Nabi nanti akan datang satu masa lagi, masa itu penuh tipu daya karena enggak ada ilmu jadi gampang ditipu. Keluar dari statement enggak ngerti, sudah ikut-ikutan ya. Ada dia punya dorongan, udah ikut aja, udah ini yang menguntungkan. Kalau ada yang menguntungkan, yusaddiqu bil kadzib, kebenaran bisa jadi yang bisa didustakan, jadi nggak benar, jadi dibohongin. Para pembohong itu jadi benar. Orang yang jujur dihianati, kejujuran akan dihianati karena nggak ada ilmu. Pokoknya dia jujur, nggak ada tanpa ilmu bahaya. Lalu kemudian orang-orang pengkhianat karena banyak harta dianggap jujur baik karena gampang ngasih orang, susah gampang dibeli. Makanya ilmu jangan jauh dari ilmu agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir zaman itu nanti yang terjadi, orang-orang yang enggak punya ilmu, sekelompok orang bodoh akan diberi tempat yang ngatur umat. Orang pintar dunia, pintar sekali, tapi kalau enggak ngerti agama, gampang dipelintir, diajak ikut syirik, ikut murtad, enggak ngerti agama. Itulah makanya bab kita masih di bab sabar. Jadi kita suruh wabasyiris sabirin. Ya, Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam Al-Quran surah
Al-Baqarah, tiap kalian akan kami beri ujian. Kita akan menerima ujian. Bagus kalau ujiannya dunia. Ujiannya ujian ekonomi, ujian dunia masih ringan. Tapi kalau udah ujian iman, berpaling dari keiman, fa in tawallau faqus hasbunallah. Jika kalian berpaling dari keimanan, cukuplah Allah sebagai penolong. Paling bahaya kalau iman kita hilang. Bahaya. Makanya jaga iman, wala tamutunna illa muslimun. Jangan kau mati kalau tidak berpegang pada Islam. Ya, jadi iman itu ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca hadis masih yang ke-21 ya. Sambungan ke-21 panjang ini hadis menurut orang-orang sabar, para sahabat. Tapi sebelumnya kita baca dulu bagaimana paparan yang disampaikan oleh seorang aulia, yaitu Imam Al-Haddad, menyatakan, kata Imam Saddad, man aslabal mu'minin fi dinillahi wa ashadduhum akhadzan bihi fi haqqin nafsuhu wa fi haqqin ghairuhu hatta saratil amsalu tadribu bihi fi adluh wa amruhu bil ma'ruf wa nahihi 'anil munkar. Maka sungguh disebutkan bahwa kekuatan iman dari orang yang beriman itu fidinillah, dan dalam berpegang pada agama Allah, wa asyadduhum ahadzan bihi fi haq. Jadi kalau orang mukmin beriman itu dia itu selalu kuat di dalam berpegang kepada kebenaran, kulil haq walau kana murad. Ciri orang beriman itu kalau ada kebenaran dia tetap ungkapin. Kata Nabi, kul lil haq walau kana murad. Ucapin yang benar meskipun pahit, meskipun berat, ya begitulah. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah menyatakan katakanlah ketika kebenaran tiba, kebatilan akan binasa. Ketahuilah bahwa kebatilan pasti akan hancur oleh kebenaran. Kita benar, enggak usah takut. Siapa? Kita punya pengawal, penjaga kita, Allah. Karena Allah nyatakan kalau kau benar jangan kau takut. Ya enggak? Wa qul ja'al haq, katakanlah ketika kebenaran tiba hancur itu kebatilan. Kita kuatkan kebenaran itu pasti kalah kebatilan. Ketahuilah kata Allah bahwa kebatilan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu didiemin, enggak diungkapkan, enggak dipersatukan, orang mengucapkan, orang tahu semua itu benar, dia diem aja. Wa zahaqal batil bainan nizam. Akan dikalahin sama orang yang enggak jujur, orang yang zalim, tapi dia terstruktur kezolimannya. Bersatu mereka di dalam kezoliman. Yang benar ikut diam doang, cari selamat, ya binasa semua. Diam. Wallazina fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Kita bersabar atas sesuatu dengan apa? Kalau orang dalam dunia itu bersabar, atas dunia itu bersabar. Jangan kita bersabar kalau kita akhirat kita diam. Tidak boleh bersabar atas kezaliman, tipu daya, kebohongan. Ya enggak boleh. Kecurangan, kemungkaran. Ya enggak boleh kita diam, enggak boleh bersabar. Sabar kalau akan ujian dari Allah. Tentang kita ekonomi, tentang kita diuji di dunia itu bersabar. Tapi kalau udah urusan kemungkaran nggak boleh sabar. Ya, urusan maksiat nggak boleh sabar. Kita berani memberantas kemaksiatan sebelum Allah hancurin suatu negeri itu. Nggak boleh sabar. Maka bab kita kan sabar. Yang diuji sabar kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Aku akan uji agar kamu obatnya apa? Wabasyirus sabirin. Beri kabar gembira bagi mereka yang sabar. Atas apa? Dia sabar enggak makan, sabar dia dagangannya enggak laku, sabar dia kerjaannya kantornya tutup, sabar dia diuji kurang makan, kurang pangan. Itu ujian Allah apa? Khauf, ketakutan, ju, kelaparan, wal anfus, sakit. Itu dalam Al-Qur'an gitu.
Wassamarat, nanam, panen, gagal, tanaman, buah-buahnya hancur. Karena itu ujian Allah. Dikasih air, banjirlah, longsorlah, ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirus sabirin. Beri kabar gembira bagi mereka yang sabar. Obatnya sabar kalau dunia. Jangan sabar sama mungkarat. Ada maksiat, sabar. Ada judi, sabar. Coba sabar diam doang. Pernah terjadi satu riwayat Allah panggil malaikat, ya malaikat bitu ilal arhabaan mansyura. Kau pergi satu negeri itu kau hancurkan. Sami'na wa ata'na. Malaikat, aku dengar dan aku taati. Sampai di negeri itu malaikat itu kaget lihat di negeri itu. Kaget malaikat itu melihat, bagaimana aku akan binasakan? Ra'aitu aksaru ibadallah yasjudu ilallah. Aku lihat banyak orang hamba Allah lagi sujud di dalam negeri itu. Banyak lagi sholat, lagi ibadah. Aku tidak ridho, irji ila rabbi, balik kepada Allah. Ditanya, ya malaikat, sudahkah kau kerjakan bima tu'maru, apa yang aku perintahkan? La ya Rabb, la arda li'an ra'aitu aksaru ibadaka ayyasjudu ilaika. Karena aku lihat banyak dari hamba-Mu sedang sujud di dalamnya, aku enggak rela akan menghancurkan mereka. Apa kata Allah? Ya malaikat, la tadrun, kamu kan enggak tahu ma yaf'aluhum, apa yang mereka kerjakan. Ra'aitu, aku tahu, ibadi ayyasjudu ilaina, dia sujud kepadaku, dia ibadah kepadaku. Ijazah al-munkarat falyughayyiruhu biyadihim. Jika ada munkarat, maksiat, dia diam aja. Wah, mas baru penting gua aja masuk surga sendiri ibadah. Aku sholat, siam. Makanya apa yang dinyatakan oleh Nabi? Ya, hakan gairi hatta saratil amsalu tadribu bihi fi adluhun wa amruhu bil ma'ruf. Tapi dia hendaknya kalau ada sesuatu yang dia berbuat keadilan, dia menjalankan perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dia menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Wa qiyamuhu bil haqq, dia berpegang kepada kebenaran. Ya, alal gharibi wal ba'id radhiyallahu anhu. Ya, atas sesuatu yang jauh maupun yang dekat, radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya. Wa an ashabir rasul, dan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa ammar raqa, dan kelembutan itu alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman, fa ayyakunu rahiman, lembut sama orang beriman karena sesuai dengan perintah Allah, azillatin alal mu'minin. Ini kata Nabi, azillatin alal mu'minin, kata Allah, lemah lembut dengan orang beriman, aizzatin alal kafirin, dan tegas keras pada orang yang kafir, kufur pada Allah. Jangan azillatin alal kafirin, aizzatin alal mu'minin. Dibalik, lemah lembut sama orang kafir, tapi keras sama orang beriman, sikat sana sikat sini kalau nggak menguntungkan. Nah itu, ini terjadi bahayanya. Ya, lalu kemudian penuh dengan rahmat, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, menyebarkan rahmat. Inna rahmatan la yanzilu ila qaumin qati', kata Nabi, Allah nggak akan turunkan rahmat bagi mereka yang memutuskan kasih sayang. Ya, rahiman bihim wa musbikan alaihim, dan selalu berbuat kebajikan di antara mereka. Wa zalika min asyrafil akhlaq, dan demikianlah sesuai dengan laqad kana lakum fi rasulillah, dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khisal, dan lebih utama dari apa yang dihasilkan, wa bihi wasifallahu rasul,
dan disifatkan Allah pada Rasulnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Makanya sering-sering baca laqad ja'akum. Ya. Kalau mau keluar dari rumah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu kalau orang cinta pada Nabi. Karena ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita umat Nabi. Kata Allah, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golonganmu. Datang Nabi Muhammad kepada kita. Dijelasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Yang kita baca terus, inna fatahna laqad fatham mubina. Azizun 'alaihi ma anittum, sungguh dia berat beban di pundaknya. Anitum harisun alaikum, selalu menjaga kalian. Kata Allah, Nabi kita jaga kita. Ya wajar kita tiap mulai baca maulid. Apa aja baca maulid, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap baca riwayat Nabi. Karena Nabi selalu jaga kita. Keras jaga penjagaannya Nabi. Siapa yang nyebutin? Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia lalu sayang kepada orang beriman. Masa kita sama orang beriman enggak saling sayang? Mau saudara berantem kurang dikit, berantem sama saudara, sama adik, sama-sama beriman saling berkasih sayang. Ar-Rahimun yarhamhumur rahman. Wa man la yarham la yarham. Selalu banyak berkasih sayang. Makanya baca terus ini 7 kali. Kalau kita keluar 3 kali dah minimal keluar rumah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma anittum harisun 'alaikum bil raufur rahim. Sallu 'alaika ya Rasulullah. Kita baca 3 kali, balik masuk rumah lagi baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dibaca oleh orang-orang ulama-ulama dahulu, orang-orang yang taat pada Allah selalu. Ya, jangan lupa kita baca. Ar-Rahim yarhamhumur rahman wa man la yarham la yarham. Jika kalian bersaksi sayang, maka Allah akan turunkan rahmat. Mereka dicabut kasih sayangnya, Allah cabut rahmatnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi berkata, aidan inna abdalil ummati la yadkhulu, sesungguhnya keutamaan umatku tidak la yadkhulu, tidak akan masuk surga, bikasratis shalah wala siyam. Kata Nabi, umat itu pada dasarnya biar ke Sholat puasanya belum tentu bisa menjamin dia masuk surga. Nih, ini hadis Nabi. Inna abdalin ummati la yadkhulunal jannah. Ya, tidak ada menjamin umatku jamin masuk surga dengan banyak sholat. Ya, wa kasratis shalah wala siyam bal bisalaman, bahkan keselamatan pada diri bisuduri wa sahwatin nufus, pada semua anggota badannya, warahmatun bikulli muslim, ketika dia memberikan kasih sayang, jadi masuk surga karena rahmat Allah. Ya, ini hadisnya. Makanya banyak sabar atas sesuatu hal tentang dunia. Ya, jangan sabar kalau akhirat sabar, sibuk ke dunia urusan kerjaan, nanti aja sholat, ntar kan masih ada besok, sabar. Betul. Puasa besok aja tunda, nggak usah puasa, sabar. Urusan akhirat kita sabar itu tidak boleh. Sabar urusan dunia, ya, tidak boleh sabar. Ada kemungkaran, sabar, nanti tunggu aja dia dibalas sama Allah. Nunggu. Kalau enggak, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan itu kalau dia enggak mau turun dulu. Ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi dzalika atabul iman. Kalau orang itu sabar karena
akhirat, bukan sabar karena dunia. Kalau lihat kemungkaran maka rubah, lihat maksiat rubah, minimal dengan lisan, dengan hati, nggak demen kalau ada dekat kita, terutama di rumah tangga kita, anak kita, kalau kita temu dia ya aurat, itu termasuk mungkarat. Jangan sampai semua dicabut dari kemuliaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam satu hadis yang kita sambung kemarin hadisnya ya. Dari depan aja, wa Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talhah. Betul ini. Ana uhaddisu fajaa. Hadis kedua satu ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talhah. Dari Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, kana ibnu adalah anak li Abi dari ayahnya Talha radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yasdaqi fa kharaja Abu Talha ya, yasdaqi Abu Talha faqubidat sabiyun, sudah kalau salah sudah ini ya, yang anak Abu Talha yang ketika dia pulang terus anaknya meninggal ya, ini sudah ini dia sekarang ya, sambungannya ya. Ana uhaddithuhu faja'at faqarabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba summa tasa'ab. Nah ini ketika riwayat ini ya, minal ansar nih. Qala Ibnu Uyainah wa qala berkata rajulun minal ansar, dari seorang dari kaum ansar, fara'aitu tis'ata auladin, tadi diantara orang anak-anak yang ditahnik 9 orang termasuk anak dari Abu Talha, Abdullah bin Talha ya, yang lahir ketika adiknya meninggal duluan ya, jadi kakaknya meninggal terus lalu 9 bulan lahirlah Abdullah bin Talha. Di antara Abdullah itu ada 8 anak lagi bersamaan ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ditahnik, dikunyahin kurma lalu disepkan di mulutnya. 9 anak itu semua penghafal Al-Quran. Makanya bagus tahnik itu sunnah ya. Kalau ada anak-anak baru lahir tuh ditahnik. Kadang-kadang orang apaan tuh? Enggak, ini padahal udah ada hadisnya udah jelas. Ya enggak? Kadang ada yang bilang apa? Bid'ah lah. Ya. Ini hadisnya udah jelas. Wa Anas radhiyallahu dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Lagu muttafaqun alaih, 5 perawinya. Wa fi riwayatil muslimata ibnu mata li abihi. Ini yang diriwayatkan ketika dari Imam Muslim, mata ketika anaknya Ibnu li Abi Talha, anaknya Abi Talha min Ummi Salim, dari Ummi Salim, faqalat, dan berkata di ahliha kepada keluarganya, la tuhaddisu, jangan kau berkata gitu, Aba Talha, wahai Aba Talha, bi ibnihi, dengan anaknya, hatta akuna, hingga adanya ana uhaddisu, sehingga aku berkata, ana uhaddisu, aku ya berkata dengan suatu ucapan, faja'a faqarabati, maka datanglah kerabatnya kepadanya, ilaihi asya fa'akala wa syariba. Asya itu datang, dilihat ya, ya tadinya yang dari faqli ahli la tuhaddisu abatal hadari. Jadi ketika istri Abu Talha itu Ummu Salam tuh ada pada datang lagi menyiapkan daripada suaminya makan. Ya, lalu enggak berkata apa-apa karena dia sedang faqarabat, ada keluarganya, ilai asya'an, lagi asya makan malam. Fa'akala wa syaraba, lalu dia makan, fa'akala makanlah dan minumlah, summa tasa'ad lahu ahsana ma kanat tasanna qabla zalika fawaqa biha. Ya, setelah makan kemudian baru dilanjutkan pembicaraan ahsana ma kanat
lebih baik dari apa yang ada, tasanna qabla zalika fawaqa'a biha. Jadi sebelum selesai, jadi nggak bagus ketika orang makan diajak negur. Dia orang makan udah lagi lihat datang, lihat banyak orang, kita jangan masuk ganggu keluarga orang, ya. Gitulah kalau orang punya sabar, dia nunggu, dia mau masuk ke rumah tapi ditawari enggak karena dia lagi masakin. Ini sahabat tuh kalau ada datang lagi istrinya lagi masakin, silakan masuk. Ayo ada ini, oh jangan, dia lagi masak istrinya. Jadi itu orang yang ngerti nggak mau, dia lagi nyiapin suaminya masakan mau makan, apalah itu para sahabat, ya. Falamma an ra'at annahu, dan ketika terlihat bahwasanya annahu qad syabi'a wa asaba minha, dari syabi' wa asaba minha qalat ya Abu Talha, ya, kelihatan syabi'a wa asaba, terlihat tanda-tanda, ya, daripadanya minha qalat, dan lalu berkata, ya, isinya, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman, tidaklah kau lihat, seandainya kau lihat anna qauman, bahwa satu kaum a'aru ari'atihum, a'ar terlihat, ya, ari'atihum ahlul bait fatalabu ari'atihim. Apa kau lihat ar, seorang yang tanpa kelihatan di bajunya, ari'atihum, ya, bagi mereka yang tidak terlihat di dalam lapisan baju ahlul bait, ya, dia termasuk di dalam rumahnya, fatalabu, maka mereka memohon ariyatuhum, dari apa yang terlihat, alahum ayyamna'uhum, apa kamu tidak melarang mereka? Kadang-kadang orang baru lihat, nggak lihat dia lagi nggak pakai baju setengah, kan kalau di rumah gerah begitu lihat, lah kamu nggak pakai baju, nggak diteringetin kalau ada orang pakai lah, untuk menghormati lah, ya. Kalau di rumah kadang gerah, bajunya setengah, tapi begitu datang nggak ada yang seingatkan, tuh nggak enak, ayo dong pakai baju, jangan di depan orang nggak pakai baju, nggak hormat, gitulah, ya. Kayak gitu. Ini begitu kalau sahabat, kalau ada yang lihat ini nggak enak, tapi yang lain nggak mau, orang rumahnya nggak mau ngasih tahu, nggak mau negur. Jadi dilarang, alahum amyanahum, apa kamu tidak melarangnya mereka? Qala, berkata, la, aku tidak melarang. Faqalat, lalu berkata, ya, Musalim, fahtasibi abnak, ya, aku kelihatan bahwa yang berhak kan ada anak-anakmu, ya, jangan sampai terlihat. Qala faqadiba summa ghadaba, aku berkata faqadab, dengan kemarahan, summa, kemudian qala taraktani, maka tinggalkan aku, hatta idza atalattahtu summa akhbartani. Orang kalau udah nggak mau kadang-kadang nasihat, lah jangan ikut campur, ini urusanku, kan gitu. Kadang ada yang maka begitu, tinggalin aku, hatta, sehingga sampai talatahtu summa akhbartani, sampai aku datang kelihatan baru dihabarkan orang itu, sampai udah rapi. Biibni, kepada dengan anakku, fantalaka hatta, lalu kemudian berjalan sehingga ada Rasulullah, sehingga sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh rapi dulu kalau ada tamu, kalau ada apa. Kadang-kadang gerah ada muka, lah biarin saya kepanasan, tapi kan nggak terhormat gitu, maka ditegur. Kadang orang nggak mau ditegur sama keluarganya. Anaknya, lu mbak, ya pakai baju yang benar, kamu tahu aja anak-anak, ya kan, jangan ikut campur. Padahal itu anak-anak nggak enak kalau ada tamu lewat, ya. Nah begitulah, hingga sampai datang Rasulullah. Fantalaka hatta ada, lalu kemudian sampai ada melangkah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahabarahu, dan menghabarkan kepadanya bima kana. Lalu kemudian Nabi menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fi lailatikuma, ya, Nabi menyatakan keberkahan dari Allah Subhanahu, semoga Allah memberikan keberkahan fi lailatika, pada malam ini di antara keduanya.
Jadi antara rumah tangga suami sama istrinya karena saling memberi kabar itu, nyampaikan ini enggak benar. Makanya kalau suami enggak benar dalam aurat apa semua, istrinya nyampein, jangan didiamin. Kalau aurat kebuka, suaminya kalau istrinya aurat terbuka jangan dibiarin, saling memberi nasihat. Makanya ketika Nabi datang, ya antara ya Abu Talha dengan Ummu Salim saling memberi nasihat, lalu kemudian Nabi barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam malam ini bagi kamu keduanya. Ya kan? Lailatikuma. Qala fahamalat, maka datanglah, qala berkata, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'hu, berjalan dengan Nabi dan dia bersamanya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah, jika datang sampai Madinah, min safarin, dari perjalanan, la yazruquha turuqan, janganlah kamu memperlihat ya yatruquha turuqan fadanau minal Madinah. Jadi kalau sampai la yatruquha turuqan, jangan kau sampai ngider-ngider dulu, melainkan kalau sampai di Madinah, perjalanan Madinah, jangan kau turuk mengelilingi. Fadanau minal Madinah fadarabbaha mahadu fahtabasa alaiha Abu Talha. Hendaknya jangan kau langsung keliling dulu, mampir dulu mana ada kerabat atau sahabat yang ada di Madinah. Gitu. Jangan keliling-keliling ada sahabatnya tidak disamperin. Maka itulah dengan sabar kita, ya, bagaimana para sahabat yang Nabi berjalan ya sampai Abu Talha wa talaqa Rasulullah, ya, dan berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sabda yaqulu Abu Talha, ya, berkata kepadanya Abu Talha, innaka la ta'lamu ya Rabb, sesungguhnya engkau akan mengetahui ya Rabb, wahai Tuhanku, annahu yu'jibuni, ya, yu'jibuni an akhruju ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa engkau akan mengetahui Abu Talha, wah ya Rabb, wahai Tuhanku, bahwasanya annahu, ya, yu'jibuni, bahkan dia memberikan satu bukti ta'ajjub, satu hal yang mengagumkan an akhruja, ya, agar akhruja dengan keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu yang terlihat mengagumkan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ke Madinah bersama akhruj, ya, akhruj, keluarlah ma Rasulullah, berkeluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kharaja, dan ketika keluar, wa adkhula ma'hu, dan masuklah bersamanya, idza dakhala wa qad bastu bima tara, ya, jika dia masuk maka sungguh ihtabastu, dan aku bima tara, aku tiba-tiba terlihat, jadi tiba-tiba melihat, ya. Jadi kalau pas bersama jalan keliling maka mampir, ya, Nabi di Madinah. Jadi kalau orang pergi umroh atau haji nggak langsung iza mampir ke Nabi, ya. Man hajja falam yazurni faqad jafani, siapa pergi haji nggak mampir ziarah kepadaku, sungguh dia mengecewakanku, kata Nabi. Kan begitu. Makanya bersabar, walaupun kita ada keperluan, kita tahu jalan dulu silaturahim sampai berjumpa, ya. Bima tara taqulu, dan kamu mengucapkan, Ummu Sulaim mengatakan, Ummu Sulaim, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ya, berkata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, ma ajidu, apa yang aku lihat, ma ajidu, apa yang aku lihat, allazi kuntu ajidu, orang-orang yang aku berjumpa dengan. Jadi aku, kata Abu Sulaim, wahai Abu Talha,
apa yang aku temukan? Yang aku temukan adalah orang-orang yang aku lihat. Aku hendak bertemu orang-orang dan akhirnya aku berjumpa. Antalik fantalakna, ya, fantaliku fajar. Maka antalik berlangkahkan, fantalakta aku melangkah. Maka langkahkan kakimu, maka aku berlangkahkannya. Kita Talha kata Ummu Salim. Wa darabahal makhat, ya, maka digentakkan kaki dengan cepat. Al-khadu hina kadima fawaladat gulaman, ya, lalu kemudian ketika kadima dia melangkahkan fawaladat, maka terlihat fawaladat, lahirlah gulam, lahirlah anak. Sekali getar Musulaim ini kan kalau lagi jalan, lagi mengandung udah cepat jalan, sehingga begitu dia banyak bergerak melangkah-langkah yang kawaran 8-9 bulan pada jalan. Fawaladat gulaman, maka lahirlah anak. Faqalat, lalu berkata padaku, ummi ya Anas, berkata kepadaku, ummi ya Anas, wa ibu Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taqdu bihi ala rasul. Ya, wahai ibunya Anas, la yarji'uhu, tidaklah kau, ya, meridhoinya ala ahadun, atas seseorang, hatta taqdu bihi, hingga sampai esok hari ala Rasulullah SAW. Jadi apa yang dijalankan selalu ridho, ya, atas apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Falamma asbaha, dan keesokan harinya falamma asbaha, ya, asbah ketika pada waktu pagi, ihtamaltuhu, ya, aku berjalan, pantalaktu atau ihtamalah, ya, membawa sesuatu, fantalak dengan langkah kaki, bihi ila Rasulullah SAW, ya, hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Wa zakarta ma al-hadis, disebutkan ini dalam satu hadisnya tadi sambungannya. Jadi dengan kesabaran ketika berjalan, apa yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Talhah tadi, ya, artinya Ibnu Abi Talhah, yang ketika dia pulang istrinya nyatakan anaknya sudah meninggal, tapi dia nggak ngomong, marah sehingga lapor pada Rasulullah, bilang kamu sabar, masa istri saya nggak bilang anak saya meninggal? Kata Nabi, semalamnya kamu senang-senang nggak? Iya, saya senang-senang. Ya udah, jangan, sabar deh, bulan besok 9 bulan lagi kamu, istrimu akan melahirkan. Nah, itu lahirlah Abdullah bin Talha. Itu diceritakan dengan kesabarannya, ya, dia mengikuti apa yang dinyatakan nama Nabi SAW. Ya, makanya dia jalan ikut kepada apa, ke jalan sampai dia lahir Abdullah bin Talha, sehingga dibawa gembira dia datang pada Nabi membawa satu gantang kurma lalu ditahnik. Nah, inilah dia berjalan, tidak artinya dia kau ke Madinah itu selalu berjalan, jangan kau kemana-mana kecuali kau mampir ke Rasulullah. Makanya siapa yang pergi haji atau umrah, man hajja wal umrah falam yazurni faqad jafani. Siapa pergi haji atau umrah enggak mampir ziarah kepadaku, kata Nabi, sungguh dia mengecewakan aku. Ada kan yang enggak mau mampir? Ada. Udah langsung Mekah aja, usah ziarah. Dia langsung mampir. Kalau nggak ada Nabi nggak ada dunia, betul? Laula Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Ya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Kalau nggak karena engkau, wahai Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan bumi dan langit. Maka itu jasanya Nabi. Apapun kita baca Nabi, sebut Nabi. Karena setan nggak berani kalau Nabi disebut. Banyak-banyak ucap Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebut terus, mau keluar baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dijaga kita 3 kali, pulang masuk ke rumah laqad ja'akum rasulun min anfusikum.
Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gampang kan? Tetap tiap Jumat dibacain inna fatahna kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena Nabi jasanya banyak, jaga kita. Maka sebut terus ini ayat Allah informasikan kepada kita sebagai umat. Sungguh nabimu Nabi Muhammad tuh berat bebannya. Dijaga kamu agar kamu tetap beriman pada Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Selalu baik bagi kepada orang yang beriman. Ya, Nabi umatnya kalau beriman tuh girang Nabi. Tapi kalau dia berpaling dari Nabi, apa yang terjadi? Nanti kita akan baca di sekolah salah nanti ada satu hadis yang ketika satu umat yang Nabi lihat lagi diseret, mau disiksa oleh Allah, diseret dari sisi kiri. Maka itu turun ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Sungguh Nabi Muhammad adalah seorang rasul, telah berlaku cara rasul sebelumnya. Jika beliau wafat, Nabi itu wafat, apakah kau akan berpaling dari ajarannya? Wa may yanqalib alaka aqibaihi wa liyatullahi syai'an wa sayazullahu syakirin. Allah enggak butuh. Bayangin. Makanya makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah jelasin Nabi Muhammad bukanlah ayah di antara anak-anak kalian. Dia adalah utusan Allah dan penutup kenabian. Siapa yang bilang penutup kenabian? Enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan. Dalam Al-Qur'an ada. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini langsung Allah. Nabi Muhammad seorang rasul, bukan ayah di antara anak-anakmu. Dia adalah utusan Allah, kata Allah, dan penutup para nabi. La nabiya ba'dah. Tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad. Ya, makanya apa aja kita sebut Nabi Muhammad. Wajar dah baca maulid kalau mau tiap jam, mau tiap 2 jam. Mau jadi amaliyah kalau kita sebut Nabi terus. Ya enggak, malah setan enggak berani. Iblis kabur kalau disebut Nabi Muhammad. Seorang yang paling ditakuti sama iblis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baca laqad ja'akum. Allah kasih isyarat kita ini, ayat ini untuk kita. Nih, kau lihat Nabi Muhammad bebannya berat kepada umat. Harisun dia yang jagain kita. Haris satunya penjaga. Dijagain kita sama Nabi. Kelak begitu dibangkitkan Nabi tak lihat dulu umatnya mana. Kalau belum umatnya masuk, Nabi belum mau masuk surga kalau belum umatnya selamat semuanya. Makanya ketika Nabi mau wafat, malaikat Israel diputus oleh Allah. Ya Israel, ihdu ila habibina Muhammad. Lau iznihi dakhala laula irji. Kau datang ke kasihku Nabi Muhammad, minta izin. Kalau kau diizinin masuk, enggak diizinin balik. Bayangin, malaikat maut cuma datang pada Nabi minta izin. Apa kata malaikat maut? Assalamu alayka ya ahlun nubuwah wa ahlur risalah. Selamat sejahtera wahai penghuni rumah kenabian dan pembawa risalah. 3 kali baru didengar bukain. Nabi tahu itu malaikat maut. Malaikat maut datang minta izin, ya Rasulullah, ini ahbar min rabbikum. Aku datang menyampaikan kabar dari Allah. Allah yukri'ukumus salam. Allah yukri'ukas salam. Allah menyampaikan salam kepadamu. Panzur matara. Nabi tahu ini ya akhir kehidupan Nabi. Ya Israel, da'a Jibril, panggil Jibril. Datang malaikat Jibril. Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Ini pertemuan yang terakhir. Nangis. Nah, malaikat Jibril nangis. Kaifa li ummati? Bagaimana keadaan umatku nanti kalau aku kembali kepada Allah? Da'a ilallah, tanya kepada Allah. Nanya malaikat Jibril, ya Rabb, kekasihmu nanya, gimana keadaannya nanti umatnya kalau dia sudah kembali kepadamu?
Apa kata Allah? Ya Jibril, akhbir ala habibina Muhammad, kabarkan kepada kasihku Nabi Muhammad, ini haramtu babul jannah qabla dakhala ummat habibina Muhammad. Sungguhnya surga itu, pintu surga aku haramkan sebelum dimasuki oleh umat kekasihku Nabi Muhammad duluan. Ya, saking karena Nabi Muhammad sampai Nabi menyatakan, ya arhamar rahimin, habhuli, wahai zat yang maha rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kembalikan umatku yang telah engkau ampuni supaya masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Allah? La tahzan ya habibi wa habtuhu laka. Jangan khawatir wahai kasihku, aku akan kasih hambaku yang telah aku ampuni dosanya. Karena Nabi Muhammad. Maka jangan jauh-jauh dari maulid ya. Sabar, karena banyak kesabarannya Nabi Muhammad. Ikuti kesabaran Nabi Muhammad. Makanya pimpinan Rasul Ulul Azmi dari 25 Rasul, Nabi dan Rasul dipecah jadi 25. Pimpinannya paling pertama siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang sangat menderita, penuh kesabaran. Kita dikit-dikit gak sabar, ya enggak? Bagaimana kisah kesabaran Nabi? Makanya dibacain dari maulid Nabi, ya. Itu mudah-mudahan ada yang bertanya, silakan.